Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga kita dapat bekerja, melaksanakan kegiatan kita sehari-hari dengan lancar dan baik. Kawan-kawan sekalian, sebelum kita lanjut, saya ingin mengingatkan kepada kita semua, kepada pemirsa yang dimanapun Anda berada, saya harap jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Dan pada kesempatan ini, saudara sekalian, saya ingin hadirkan satu lagi ulasan dari seorang kolumnis yang terkenal, ya. Namanya Alex Wibisono. Nah, kawan-kawan sekalian, kolom yang ditulis oleh Alex Wibisono ini dimuat pada tanggal 3 Juli 2023 di ABW News. Nah, oleh karena itu pada kesempatan yang bahagia ini kita coba ingin bacakan kolom ini yang terkait dengan masalah semacam perintah atau instruksi Surya Paloh, Ketua Umum Partai DPP Partai Nasdem, kepada Anies Rashid Baswedan agar tidak mudah menyerah menghadapi situasi upaya penjegalan, upaya fitnah yang tebar oleh berbagai pihak, terutama para rejim saat ini. Nah, suatu kolom yang menurut saya sangat menarik dan menggelikan, ya, saudara sekalian. Dan baiklah, pada kesempatan ini saya ingin coba untuk membacakan kolom ini ke hadapan Anda sekalian. Mudah-mudahan kolom ini bermanfaat dan mencerahkan. Saudara sekalian, Surya Paloh, dia Ketua Umum Partai Nasdem, partai yang pertama kali mendeklarasikan Anies Rashid Baswedan tepat ketika Anies akan dikriminalisasi. Hasilnya kagak jadi kriminalisasi, paling tidak sampai hari ini. Kalau tetap dilakukan kriminalisasi, itu nekat namanya. Bisa ribut, keributan akan meluas ke seluruh negeri. Anies dijegal, itu fakta. Bahkan banyak fakta kagak bisa dibantah. Jadi ada istilah Betawi, ya, yang dipakai di dalam kolom ini, ya. Mau pakai jurus apapun, publik telah melihat fakta-fakta itu. Terlalu banyak buktinya. Ada Pak Tua tanda petik, ya, yang sekarang rajin podcast bantah penjegalan Anies. Ya, diketawain bayi yang baru lahir aja kemarin subuh. Katanya diketawain bayi yang baru lahir kemarin subuh. Lucunya keterlaluan. Pak Tua hari-hari kerjanya marah. Entah kebencian macam apa yang membuat Pak Tua seperti dendam kusumat sama Anies. Kemarahannya berjilid-jilid, kagak habis-habis, katanya. Kita doain Pak Tua selalu sehat dan panjang umur. Masih hidup ketika Anies Baswedan jadi presiden. Biar beliau punya waktu untuk membuktikan semua omongannya tentang Anies. Biar ada kesempatan buat introspeksi. Saudara, sebelum kita lanjut, kita tidak tahu ini nama Pak Tua yang dimaksud ini siapa, tetapi itu menjadi teka-teki bagi kolom ini, penulis kolom ini. Kita lupakan Pak Tua, biarlah beliau sibuk dengan ocehannya. Ocehan orang tua yang sudah kagak punya kesibukan lagi. Energi dan kecerdasannya sudah habis. Mumpung masih ada sisa usia, entah sampai kapan beliau mampu bertahan dengan olahraga mulutnya. Atas penjegalan sana-sini dan macam-macam serangan dari kanan kiri, termasuk serangan dari Pak Tua dan gerombolannya hingga berhari-hari, Surya Paloh kasih nasihat kepada Anies. Jangan menyerah, Anies, katanya. Top, ini nasihat luar biasa. Di tengah badai yang menimpa, Surya Paloh, tokoh yang punya janggut lebat ini,
masih bisa memberi nasihat kepada Anies Rashid Baswedan. Hari ini kagak ada yang lebih berat menghadapi badai selain Surya Paloh. Sejak mendeklarasikan Anies sebagai Capres 2024 yang akan datang, ancaman bertubi-tubi datang dan nyata. Ancaman telah dibuktikan, satu persatu kader Nasdem di parlemen berurusan dengan hukum. Menkominfo Johnny G. Plate masuk penjara sebagai sekjen dari Partai Nasdem. Giliran mantan Menteri Pertanian Yassin Limpo sedang diincar hukum. Begitu juga Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Insinyur Siti Nurbaya sudah mulai disebut-sebut. Sebelumnya Surya Paloh berpikir konsekuensi mendeklarasikan Anies sebagai capres hanya berakibat para menterinya diresafel. Ternyata tidak, mereka satu persatu dipenjara. Kagak hanya itu, bisnis Surya Paloh mulai satu persatu dirontohkan. Iklan BUMN di Metro TV mulai menghilang. Sejumlah perusahaan mulai pada takut pasang iklan. Bisnis catering Surya Paloh di Freeport diputus. Begitu juga bisnis-bisnis lainnya. Walaupun begitu, Surya Paloh tidak ada kata menyesal. Ia katakan, jika dulu selalu memilih calon presiden yang bisa menang, akibatnya negara ini jadi rusak. Saat ini saya memilih calon presiden yang bisa memperbaiki negeri ini. Calon presiden yang bisa membawa perubahan, tegas Surya Paloh. Kata Surya Paloh semacam perintah kepada Anies. Anies, jangan pernah menyerah. Apa jawab Anies? Saya 2 kali lipat bertambah semangat. Kata Anies, berdua kali lipat bertambah semangat ketika Surya Paloh menyampaikan, Anies, jangan pernah menyerah. Maka dijawab oleh Anies, saya 2 kali lipat bertambah semangat. Demikianlah kawan-kawan sekalian kolom yang cukup menarik, yang banyak mengandung sindiran, bahkan ada misteri patua yang kita tidak tahu siapa yang dimaksud oleh penulis ini, yang dimaksud dengan patua itu. Nah, tapi gambarannya merupakan rangkuman dari semua peristiwa yang terkait dengan upaya-upaya, terutama upaya menghalangi, menjegal pencapresan Anies Rashid Baswedan. Tetapi bukan hanya itu, upaya bujuk rayu sudah dilakukan. Bujuk rayu tidak bisa lobby sudah dilakukan, macam-macam sudah dilakukan, ancaman sudah dilakukan, sampai terakhir adalah upaya untuk begitu tidak mempan bahwa Surya Paloh masih tetap kokoh mempertahankan Anies sebagai capres 2024, maka konsekuensinya adalah bisnisnya diganggu. Kemudian menteri-menteri dari Nasdem pun dikriminalisasi, tanda petik ya, seperti Johnny G. Plate, Menkominfo, kemudian coba lagi Menteri Pertanian walaupun belum sampai ke tahap pentersangkakan. Bahkan Siti Nurbaya sebagai Menteri Lingkungan Hidup, Kehutanan Lingkungan Hidup juga sudah mulai disebut-sebut. Upaya-upaya penjagalan Anies menekan Surya Paloh dan bagian dari upaya menjegal Anies itu dilakukan terus-menerus. Walaupun hingga hari ini Anies sendiri yang berulang-ulang diberitakan akan disoal oleh KPK, bahkan ditersangkakan. Upaya itu sudah dilakukan berulang-ulang melalui Firly Bahuri dan kawan-kawan, tetapi justru borok KPK yang dari hari ke hari dibuka ke publik dan diketahui oleh publik, dan kemudian publik melihat bahwa ternyata KPK menyimpan banyak borok dan berupaya untuk mengkriminalisasi Anies Rashid Baswedan karena yang bersangkutan mau dicalonkan atau mencalonkan diri sebagai capres 2024 yang akan datang. Demikianlah saudara sekalian sebuah kolom yang cukup menarik. Jangan lupa subscribe, saya ingatkan kembali, saya mohon supaya channel ini bisa berkembang. Jangan lupa subscribe, like dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.